Cerita berawal di sebuah hutan hujan tropis Jepang. Konon hutan tersebut dihuni oleh arwah para prajurit yang memiliki kekuatan mistis di dalamnya. Dia adalah Kai, anak yang tidak diinginkan dan dibuang oleh orang tuanya ke hutan. Sehingga ia dibesarkan dan dilatih oleh arwah kesatria penghuni hutan ini. Suatu saat rombongan kerajaan berburu dan tersesat masuk ke hutan. Ini Oishi, anak sang raja, yang tidak sengaja melihat Kai dan mengetahui tanda iblis di kepala Kai, yang akan membawa malapetaka bagi para samurai. Sempat akan membunuhnya, namun dicegah oleh sang raja. Oishi! Semenjak kejadian tersebut, Kai hidup di istana. Dengan fasilitas tersebut tidak serta-merta diterima oleh para samurai. Dan hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat mendalam. Beast. Saved by a half-breed. Sadar akan hal itu, Kai tinggal agak jauh dari istana. Who are you looking for? Selain itu, Mika, putri sang raja, mencintai Kai, dan begitupun Kai pun membalas cinta sang putri. Kala itu Jepang berada di bawah pemerintahan Shogun. Suatu hari Shogun mengadakan pertarungan persahabatan antara daerah Nagato yang dipimpin oleh Tuan Kira dan daerah Ako yang dipimpin oleh Tuan Asano, di mana dari masing-masing kerajaan mendelegasikan petarung terbaik mereka. Cuman Tuan Kira keterlaluan, membawa petarung yang lebih besar dan tidak semestinya. Tepat pada saat mereka akan melakukan pertarungan, entah kenapa petarung Tuan Asano tiba-tiba linglung tak sadarkan diri. Karena sudah tidak ada waktu, Kai terpaksa harus segera menggantikan. Walaupun bertubuh kecil, kemampuan Kai tidak kalah mumpuni. Serangan demi serangan dari musuh mampu ia balas, namun satu serangan musuh yang tak sengaja membuatnya jatuh hingga topengnya terlepas. Saat itu juga Shogun menghentikan pertandingan karena ketahuan bahwa Kai bukanlah petarung asli Jepang, melainkan petarung luar, yang membuatnya dijatuhi hukuman mati saat itu juga. Melihat Mika malah membela Kai, membuat Tuan Asano merasa malu dan memohon ampunan kepada Shogun, sehingga Kai hanya menerima hukuman berupa dipukul bersama-sama. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Tuan Kira melakukan kecurangan di awal pertarungan tadi dengan bantuan penyihirnya yang licik. Mengetahui emosi Tuan Asano sedang tidak stabil atas kejadian yang dilakukan oleh Mika, Tuan Kira memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merampas daerah Tuan Asano dengan bantuan penyihir, seolah-olah Tuan Asano menyerang Tuan Kira. Karena insiden semalam, Tuan Asano dijatuhi hukuman senpu, yaitu mati dalam keadaan terhormat. Sempat akan melakukan pembalasan karena sudah jelas bahwa Tuan Asano terkena sihir, akan tetapi Tuan Asano memilih untuk mati daripada mengorbankan warganya. Setelah Tuan Asano meninggal, daerah Ako menjadi milik Tuan Kira. Selain itu, Mika dijodohkan dengan Tuan Kira dengan masa ta'aruf selama 1 tahun oleh Shogun sebagai bentuk upaya ikatan perdamaian. Dan Oishi diwanti-wanti agar tidak membalaskan dendam Tuan Asano, karena sekarang dia adalah Ronin, samurai tak bertuan. Setelah Shogun pergi dan mempercayakan daerah Ako kepada Tuan Kira, saat itu juga Tuan Kira membubarkan masyarakat Ako, pedagang batagor, siomay, tukang tambal ban setempat yang masih tetap tinggal, serta mengasingkan Oishi untuk menghancurkan dan membenamkan dalam gelapnya keputusasaan. I don't trust Oishi. He no longer. 1 tahun kemudian, akhirnya Oishi dibebaskan dan tinggal di gubuk sederhana bersama anak dan istrinya. Karena rasa dendam yang membara, dia mengajak putranya untuk mengumpulkan pasukan dan bertemu di titik yang sudah ditentukan.
Namun sebelum itu dia harus mencari Kai, di mana ia sekarang dipenjara di Pulau Dutch. Sesampainya di Pulau Dutch, rupanya Kai dijadikan budak sebagai alat taruhan, di mana saat itu Kai tidak menyadari Oishi. Sempat akan membunuhnya, namun hal itu adalah strategi untuk melarikan diri dari sana. Setelah berhasil kabur dari sana, Oishi mengungkapkan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan Kai, karena tanpa bantuan Kai, maka sia-sialah perjuangan ini. I'll come with you. But if you ever kneel before Kira again, I'll take your head. Akhirnya terkumpullah pasukan yang siap untuk menghadapi Tuan Kira, di mana Oishi berkata bahwa imbalan atas balas dendam ini adalah kematian, bahkan jika kita berhasil, karena kita telah berani menentang perintah Shogun. Setelah itu, ia mempersiapkan pasukan untuk menyerang, namun karena persenjataannya kurang, maka Oishi harus mencarinya dulu ke desa Pandai Besi. I'll have more waiting for you. Tiba di desa Pandai Besi, ternyata desa tersebut sudah dikuasai Tuan Kira dan sudah dipastikan tidak ada senjata di tempat ini. Sempat akan ketahuan, tetapi Oishi bertindak cepat dengan membunuh pasukan Tuan Kira. Pada titik ini Oishi sadar bahwa seluruh Jepang sudah dikuasai Tuan Kira. Ia merasa bingung harus kemana lagi untuk mencari senjata. Tak ada pilihan lain, Kai terpaksa harus kembali ke hutan Tengu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, mereka harus bisa melewati ujian, di mana Oishi diwanti-wanti agar tidak menghunuskan pedang apapun yang terjadi. Sementara Kai akan menghadapi penunggu hutan tersebut, yang ternyata adalah pengasuh Kai waktu kecil, di mana dia berkata, sia-sialah kamu mengejar Mika, karena kehidupan dunia adalah kehidupan fana, dan langsung menebas si pemilik hutan Tengu. What's so special about these swords? Kini sudah lengkaplah semua persiapan yang ada, dengan informasi yang didapat oleh mata-mata Oishi bahwa Tuan Kira akan pergi ke makam leluhurnya. Sorry. It's a trap! Ya, tanpa tahu jika informasi tersebut berasal dari sang penyihir yang mengakibatkan hancur sudah setengah pasukan Oishi. Dengan dugaan bahwa Oishi meninggal waktu itu, maka Oishi mempunyai kesempatan untuk balik menyerang tanpa ketahuan, tepat saat ada rombongan jaranan yang akan ikut memeriahkan pernikahan Tuan Kira dan Mika. Saat itu mereka ikut serta membantu karena turut prihatin atas ketidakadilan yang ada. Kini hanya tinggal 48 Ronin termasuk Kai yang akan mempertaruhkan kehidupan mereka demi menegakkan keadilan. Keesokan malamnya, mereka langsung mengendap-endap untuk menjalankan balas dendam. Dengan hanya bermodalkan panah dan samurai seadanya, mereka mampu membantai pasukan yang banyak jumlahnya. Bahkan Tuan Oishi akhirnya bisa bertemu dengan Tuan Kira untuk melakukan balas dendam secara langsung. Sempat terjadi pertarungan sengit, namun akhirnya Tuan Kira mati dengan kondisi kepala terpotong. Pun sama dengan Kai yang mampu melakukan duel dengan sang penyihir dengan sama-sama menggunakan sihir, yang akhirnya sang penyihir juga mutiar. Berakhirlah sudah balas dendam ini dengan penuh rasa bahagia, namun tak semulus itu ternyata, karena mereka sudah berani menentang keputusan Shogun, maka mereka dihukum senpu seperti Tuan Asano di awal film tadi. Tamat.